Aku pulang. Aku nggak mau ngapa-ngapain dulu. Aku nggak mau makan, aku nggak mau mandi atau semacamnya. Aku mau ngobrol sama Marta. Marta di mana? Oh, halo Marta sayang. Yuk, nak, bilang papa. Papa. Ayo bilang papa nak. Papa. Bilang papa. Kamu diam. Ya, kamu diam. Aku tahu dia belum bisa ngomong, makanya sekarang aku mau minta dia bilang papa. Sekarang, ya. Nak, Marta, yuk, bilang papa. Ya, papa. Bilang papa nak. Marta sayang, papa. Papa. Ayo nak, bilang papa. Bilang papa. Papa. Kenapa kamu masih belum bisa ngomong sih? Dengar. Marta itu udah umur 5 tahun dan dia belum bisa ngomong sepatah kata apapun. Apapun aku belum pernah dengar sama sekali. Dan emang itu menurut kamu wajar? Hah? Kamu gak ngerasa itu salah? Terapi wicara yang kamu bilang bisa bikin dia ngomong, semuanya gagal. Nihil, gak ada hasilnya semuanya. Ujung-ujungnya mana? Sekarang aku tanya, kalau emang dia udah terapi wicara, dia udah bisa disembuhin pakai apapun itu, obat apapun itu, tradisi apapun itu, kenapa dia masih belum bisa ngomong sekarang? Kenapa diem? Hah? Kenapa kamu diem jadinya sekarang? Tadi kamu bisa tuh ngebela diri. Kenapa kamu pulang-pulang malah nyuruh Marta ngomong? Kamu tahu kan Marta belum bisa ngomong? Iya. Terus kamu pikir setelah aku tahu Marta masih belum bisa ngomong sampai hari ini, aku bisa diem aja? Aku udah capek tuh punya istri kayak gini. Kenapa kamu diem doang sekarang? Hah? Kenapa diem? Gak tahu mau jawab apa? Bisu kamu. Ya, bisu, gak bisa ngomong kayak anak kamu ini. Anak kita. Ya kalau gitu kamu jadi ibu yang becus dong. Aku kerja mati-matian pagi, siang, malam buat kamu, buat anak ini. Tapi anak kita aja gak bisa ngomong-ngomong sampai hari ini. Pakai nangis segala tuh anak kamu. Urus tuh. Dikit-dikit nangis. Harusnya udah bisa ngomong sekarang. Harusnya bisa ngasih tahu kalau, ya papa mama jangan ngomong kayak gini dong. Apa kayak ngomong gitu, ngomong, emang kamu bisu? Kamu berani tampar aku. Kamu berani tampar aku. Ya gak apa-apa. Setelah semua yang udah aku lakuin buat kamu, kamu tampar aku sekarang. Enggak, aku gak marah. Aku gak marah sama sekali. Aku cuma gak percaya sama apa yang barusan kamu lakuin ke aku. Aku gak ngerti kenapa jadinya salah aku sekarang. Seakan-akan sekarang salahnya di aku, bukan di kamu sebagai ibu yang udah gak becus jaga anak sampai pertumbuhan anak kita sekarang terlambat. Gini, kamu udah gak becus jagain anak. Ngajarin anak buat ngomong aja tuh gak bisa. Butuh terapi wicara lah, butuh inilah, butuh itulah. Ujung-ujungnya sama aja, gak ngaruh apa-apa. Mau ke dokter manapun sama aja. Mau dikasih obat apa lagi? Narkoba sekalian mau. Aku gak sembarangan ngomong. Kalau emang kayak gini, berarti sebenarnya dia bisu kan? Dia gak bisa ngomong sama sekali, tapi kamu gak pernah mau ngomong ke aku.
Hah? Ngaku kamu. Aku gak asal ngomong, aku bilang sekali lagi, aku gak asal ngomong. Kalau emang anak kita normal ya, kalau emang anak kita normal, aku pakai anak kita ya, bukan anak kamu. Anak kita normal, sudah seharusnya dia bisa ngomong sekarang. Sudah seharusnya dia bisa ngeluarin kata-kata apapun itu, terserah. Tapi buktinya mana? Hah? Buktinya mana? Ngomong gak dia? Kalau emang dia gak ngomong, berarti dia gak normal. Dikit-dikit nangis. Sekarang gak bisa komunikasi sama orang tuanya. Gimana? Ini manggil papa mama aja gak bisa. Mau jadi apa anak kita ke depan? Hah? Anak ini mau jadi apa? Baru 5 tahun udah ketinggalan begini. Masa depannya gimana? Makin ketinggalan lagi. Kamu juga sebagai ibu ngurus anaknya bener lah. Jangan cuma ngabisin duit sama manjain anak doang kerjanya. Lah, emang fakta. Ini anak minta apa aja nih, kamu pasti ngasih. Kamu pasti turutin semuanya. Kayak terserah duit aku mau dikeluarin buat apa aja. Gampang banget kayaknya dicarinya. Kamu kira aku gak tahu pengeluaran kamu yang aneh-aneh itu semuanya gara-gara apa? Hah? Kamu sekarang ngatain aku kesetanan. Hah? Aku kesetanan? Aku yang kesetanan? Kamu yang kesetanan! Jagain anak gak becus, terus masih berani naikin suara kamu ke suami, hah? Otak kamu di mana? Otak kamu di mana? Jagain anak gak bisa, urus rumah gak becus. Sekarang aku tanya sama kamu, apa sih yang kamu bisa? Hah? Kamu tuh gak bisa apa-apa, tahu gak? Dengerin. Kalau emang kamu gak bisa jaga anak ya, kalau emang kamu gak bisa jaga anak, gak usah punya anak dari awal. Kamu yang dari awal minta punya anak. Sekarang apa jadinya? Hah? Sekarang masa depan anak kita gak ada. Dia gak bisa ngomong sekarang. Mau jadi apa dia sekarang? Hah? Jawab aku. Jawab aku, jawab sekarang. Dan denger ya. Istri kurang ajar. Kalau emang kamu bilang kamu bisa jaga anak kita seharusnya bisa ngomong sekarang. Sekarang aku tanya balik sama kamu, emang sekarang anak kita udah bisa ngomong? Hah? Anak kita udah bisa ngomong? Sekarang coba jawab aku. Jawab pertanyaan aku satu ini aja. Kamu gak perlu diem, kamu gak perlu ngapain apapun itu. Kamu perlu jawab satu pertanyaan ini aja. Sekarang kamu jujur sama aku. Anak kita itu bisu atau enggak? Kalau dia gak bisu, kenapa dia masih belum bisa ngomong sama aku sekarang? Pembuktiannya mana? Hah? Semua uang yang udah aku keluarin buat terapi, semua apapun itu harus terus dikeluarin biar anak ini bisa ngomong sekarang. Dan kamu gak mau jujur kalau dia itu bisu atau enggak. Sekarang mendingan kamu jawab aku, dia ini bisu atau enggak? Coba jawab. Enggak, tadi aku kaget kamu teriak barusan. Kenapa sayang? Hei, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk? Enggak, ini kita kan tadi kita tidur sayang. Kenapa? Kasihan istriku. Sini sayang, come here baby. Enggak ya. Kasihan istriku mimpi buruk. Nafas pelan-pelan ya sayang. Gak apa-apa. Ya, aku di sini sama kamu. Oke? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kamu mau aku ambilin minum atau semacamnya?
Enggak. Oke. Kamu mau aku peluk aja? Oke. Gak apa-apa. Kenapa sayang? Kalau anak kita telat ngomong gimana? Aku sih nggak masalah ya, karena saudara aku juga dulu sama sih telat ngomong. Tapi ya setelah dibawa ke terapi wicara dan lain sebagainya sih aman-aman aja. Emang prosesnya lama, tapi well, yang kayak begini-begini kan istilahnya ya pasti ada aja lah struggle dan juga hambatannya. Tapi ya yang penting kita hadapinnya bareng-bareng. Karena kalau kata tanteku ya emang bikin capek pasti, karena kan kita tadinya mau berkomunikasi sama anak harusnya udah bisa by word, bukan cuma tindakan atau tangisan. Tapi kan gimana pun itu, karena itu anak kita, ya itu kan tanggung jawab kita. Mau anak itu memberi hambatan seperti apa atau dalam tanda kutip beban ke kita, ya itu tanggung jawab kita. Kita yang udah ngelahirin, ngebawa dia ke dunia. Jadi sudah seharusnya ya kita juga bertanggung jawab atas apa yang dibutuhkan oleh anak itu, gitu loh. Kalaupun memang anak kita amit-amit telat ngomong atau gimana pun itu, ya aku akan hadapin itu bareng-bareng sama kamu. Ya. Kenapa? Aku bentak kamu soal anak kita belum bisa ngomong ya di mimpi. Ya ampun sayang. Enggak ya. Enggak. Aku gak akan begitu. Ya. Gak akan pernah aku kayak begitu. Maafin aku yang di mimpi ya. Enggak kok. Ya. Bahkan Marta sampai sekarang aja masih belum bisa ngomong. Ya karena dia belum masuk umur untuk berbicara juga. Jadi gak apa-apa. Kamu kepikiran ya? Kenapa? Gara-gara omongan ibu. Ya, aku keinget aja soalnya tadi pas ibu ngomong soal, kamu gimana sih? Kok masih belum ngomong anaknya? Muka kamu langsung ya agak sedih dan kebingungan karena ibu ngebawa-bawa soal aku yang dulu udah duluan bisa ngomong dan lain sebagainya. Ya gimana pun itu ya kan tiap anak, tiap bibit itu kan beda juga. Jadi ya aku mewajarkan kok reaksi kamu kayak gitu. Dan memang kata-kata dari ibu juga gak enak banget saat itu. Entah apa yang lagi dirasain ibu dan kenapa kata-kata yang terlontar seperti itu. Mungkin aku juga pengen ngobrol sama ibu sih soal itu. Aku sebenarnya tadi udah kepikiran mau ngobrol sama ibu soal itu, cuma emang belum sempat ketemu aja waktunya. Soalnya tadi kan ibu setelah ngomong kayak gitu ditelepon sama orang dan lain sebagainya, jadi dia langsung pergi. Sayang. Hey. Aku tahu kamu mau ngomong apa. Enggak kok. Ya. Percaya sama aku. Oke? Lihat mata aku. Lihat mata aku sekarang. Percaya sama aku ya. Kamu percaya sama aku kan? Jangan khawatir ya. Kalaupun amit-amit Marta belum bisa ngomong padahal udah umurnya ngomong, ya gak apa-apa. Banyak kok yang emang anak-anak yang telat ngomong. Kayak yang tadi aku bilang, saudara aku kayak gitu juga. Dan kan kayak begitu tuh gak bisa dibilang kayak, oh kalau kayak gini artinya ini, kalau kayak gitu artinya itu. Gak bisa gitu juga. Mitos soal anak tuh terlalu banyak di zaman-zaman sekarang tuh. Dan
Sebenarnya mau gimana pun itu faktornya banyak. Dan sebenarnya bisa diatasi kok. Oke? Kita cari caranya sama-sama. Bisa. Apapun yang terjadi, apapun yang emang kejadian sama Marta, sama keluarga ini, kita bareng-bareng berjuang sama-sama yang terbaik. Oke? Buat Marta, buat keluarga ini. Sayang, jangan jadi ngebebanin semuanya ke diri kamu sendiri. Oke? Ini anak kita, bukan anak kamu seorang. Aku gak maksud apa-apa, tapi maksudku, apapun yang terjadi, kita figure out bareng-bareng jalan keluarnya. Oke? Jangan dipikir anak itu cuma tanggung jawab istri. Enggak. Anak itu juga tanggung jawab aku. Mau dibilang kayak, oh suami cuma nyari uang buat anak. Enggak. Suami juga harus membantu untuk menjaga anak, menemani pertumbuhan anak. Jadi kalau emang amit-amit ada yang salah dengan Marta, kita yang salah. Gak ada cuma kamu, gak ada cuma aku. Oke? We already talk about this. Sebelum kamu hamil, kita udah ngomongin ini sebenarnya. Tapi mungkin karena semua kejadian mimpi itu dan semua omongan ibu yang kurang enak, kamu jadi kalut sama semuanya. And it's okay. Ada aku di sini. Ya. Aku sama kamu. Kita itu menikah bareng-bareng. Kita satu tim. Barengan. Gak ada cuma kamu, gak ada cuma aku. Bukan sendiri-sendiri kayak gitu mainnya. Di sini kita jalan bareng, samping-sampingan. Oke? Kalau emang aku salah, ya udah, jalan aja terus. Kalau emang kamu salah, ya udah, kita jalan aja terus. Jalan sambil kita evaluasi diri kita. Di mana-mana kalau soal ngejaga anak, salah itu pasti banyak banget. Apalagi kita pertama kali ngejaga anak. Orang kita pas lagi waktu itu keponakan kita datang, si siapa Emil, dia datang terus kita rawat di sini, kan sampai nangis mulu deh. Awal-awal dia nyaman-nyaman aja, tiba-tiba nangis. Nggak tahu kita alasannya apa. Terus taunya ya itu sesuatu yang di luar ilmiah gitu loh. Ya yang waktu itu perkara dia cuma bilang, ini boneka aku ketinggalan. Terus bonekanya ketinggalannya di Batam. Kan jauh banget, gak mungkin dong kita lakuin. Dan itu di luar ilmiah banget gitu loh. Maksudnya kayak, ya gak semua hal di dalam ilmiah itu bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita sehari-hari. Kalau memang dalam ilmu ilmiahnya masuk ke dalam apa yang kita terapkan, ya bagus. Tapi kalau misalkan tidak, ya udah. Ada beberapa hal yang memang harus di figure out dari pengalaman, gimana pun itu. Teori teori itu sangat amat membantu. Tapi tanpa adanya pengalaman, tanpa adanya praktek, sampai si mamanya Emil itu tahu kalau Emil memang seperti itu setiap saat bonekanya ketinggalan, ya gak akan tahu. Anak kita mungkin mau kamu kasih treatment paling baik. Aku tahu, aku ngerti. Aku juga punya orang tua yang memang gak sempurna. Dan kamu juga punya orang tua yang kurang sempurna. Maaf sebelumnya, aku gak maksud apa-apa. Tapi maksudku adalah, kita boleh kok berusaha untuk jadi orang tua paling baik untuk anak kita. Tapi jangan lupa, kalau kita juga manusia, salahnya itu pasti ada banget. Kesandung batunya itu pasti ada banyak banget batu-batu yang nunggu kita di depan sana.
Tapi mau berapa banyak batu kerikil, batu besar yang menghadang kita di depan, aku yakin untuk terus maju. Karena aku sama kamu. Oh, sorry. Aku jadi ke bawah suasana dan langsung cium. But the point is, whatever happens, let it be. Karena kita di sini bareng-bareng. Oke? Mau apapun kekurangan apapun itu dari anak kita, itu anak kita. Oke? Dia tetap anak kita. Dia tetap Marta yang kita sayang, tetap Marta yang maaf, mataku berair. Tetap Marta yang aku cintai. Dan tetap Marta yang kamu cintai. Kita cintai, kita sayangi. Kita Marta, kita sebagai satu keluarga, kita jalan bareng-bareng ke depan. Apapun yang salah, biarlah kita melakukan kesalahan. Kita manusia. Asal kita bisa terus maju ke depan sambil belajar buat jangan jatuh ke lubang yang sama lagi. Hidup akan selalu kayak gitu. Mau kapanpun itu kita akan selalu ketemu banyak banget kesalahan, banyak banget kesusahan di dunia ini. Gimana pun itu juga roda kehidupan berputar. Kadang kita di atas, kita seneng-seneng, kita bahagia, kita bisa sukses dan lain sebagainya. Tapi kadang kita juga di bawah. Entah apapun yang nunggu kita. No, I'm okay. Enggak, aku nggak boleh. Ya, aku nggak boleh nangis dong, karena aku lagi nenangin kamu. No, it's actually I'm okay, I'm fine. Karena aku nggak tahu ya, aku bukan sedih atau semacamnya, tapi aku mungkin ngerasa terharu karena aku ngerasa kita udah lumayan jauh sih. Kita udah jalan jauh banget sih untuk sampai titik dimana kita punya anak. Ini bukan sesuatu yang bisa aku bayangin. Karena kita juga dari dulu gak pernah kepikiran buat punya anak. And here we are. Aku bangga sama kamu. Aku bangga banget sama kamu. Melahirkan itu juga gak mudah. Jagainnya apalagi. Kamu juga berhari-hari kadang suka begadang. Ini aja untung nih Marta gak kebangun. Jadi kalau kebangun pasti kamu juga makin ruwet sih. Ya mungkin Marta juga tahu nih kayak, oh mama sama papa butuh waktu ngobrol. Iya ya, kita udah jarang ya ngobrol-ngobrol kayak gini berdua. Ya lain kali kita sering-seringin lagi ya. Nanti di meja makan kita ngobrolnya lebih banyak lagi. Ya sambil ada sedikit background Cocomelon kali. Gak apa-apa. Yang penting kita ngobrol. Biar kamu juga bisa berbagi beratnya hidup kamu sama aku juga bisa berbagi beratnya hidup aku ke kamu. Terus Marta juga bisa cerita beratnya hidup dia ke kita. Ya mana tahu kan, dia pusingin, aduh Cocomelon nih uploadnya nih masih kurang sering nih kayaknya nih. Harusnya kan dia uploadnya setiap detik.
Iya dikira bikin video nggak ini kali, nggak nggak ada lewat pre-production, production. Ya, tapi sayang, dengerin aku, oke? Dengerin aku baik-baik. Kamu itu ibu terbaik untuk Marta. Dan ibu paling cocok untuk Marta. Mau kamu ngebandingin atau kayak ngerasa, oh kayak ibu kalau ngerawat Marta kayaknya akan lebih baik. Kamu pasti ngebandingin ke situ kan? Ya, dengerin aku. Kamu ibunya, oke? Aku juga ayahnya. Aku juga adalah ayah yang paling baik, yang paling bisa jaga Marta. Oke? Percaya sama aku. Mau seberapa buruk kita dalam menjaga anak, dalam membesarkan anak, kita tetap orang tuanya. Apalagi kita juga yang udah memilih jalan ini. Nah, karena kita sudah pilih jalan ini dan kita sudah menjadi orang tuanya Marta, kita hanya perlu untuk terus belajar, terus mencari-cari informasi atau semacamnya. Bagaimana cara merawat anak dengan cara kita. Oke? It's okay. Aku ngerti. Kamu pasti mau mutus rantai asuhan yang keras itu. Aku ngerti. Aku ngerti banget. I've been there too. Kamu juga gitu. Kita udah sama-sama ngerasain pahitnya. Tapi emang apapun itu, yang bisa kita lakukan adalah yang terbaik. Oke? Kita terus belajar. Kita terus menerus cari input dari kiri, dari kanan. Terus kita aplikasikan dengan cara kita sendiri. Nggak bisa kita aplikasikan mentah-mentah. Nggak tentu cocok sama anak kita. Nggak tentu cocok sama Marta. Oke? Ini pertama kalinya kita jadi orang tua. Kita bisa kalau kita bareng. Kita bisa kalau kita mau belajar. Oke? Good girl. Sini. Oh, sayang. Udah lama ya aku gak menyentuh bibir kamu dengan bibir aku sendiri. Ya kan biasanya kalau di depan Marta masa iya kita ciuman. Gak boleh dong. Ya lovey-dovey sih gak apa-apa ya. Tapi kan kita maksimal biasanya cuma cium ke pipi. Ya kan? Pokoknya sekali lagi aku tekenin sama kamu ya. Apapun yang terjadi kamu cerita sama aku ya. Kita bareng-bareng hadapin semuanya. Oke? Jangan dipendam sendiri. Ya? Kalau emang ada masalah bilang. Oke? Apa-apa ya, kita bisa. Mama bisa. Papa juga bisa. Makasih ya, Mama. Mama keren banget. Iya beneran, Mama keren banget tau.
Mama bisa beresin rumah, mama bisa jaga anak, terus jaga anak gede juga. Nih satu. Suami. Iya dong. Kan baju juga suka disiapin sama mama. Terus setrika, cuci baju segala macam, banyak banget yang harus dikerjain mama. Makanya papa bangga banget sama mama. Ntar sesekali kayaknya papa boleh deh bantuin mama juga. Bantuin mama beneran, biar mama juga kerjanya nggak capek-capek banget. Ya setidaknya papa coba dulu lah ya. Nggak tahu sih bisa apa enggaknya, cuma harusnya bisa lah, kan papa dulu pernah tinggal di apartemen segala macam. Aman, bisa. Papa bisa bantu mama kok. Ya udah, mama udah mendingan. Udah mendingan. Kalau mau bobo, mau bobo lagi, boleh sayang. Oh, boleh mama. Udah lama ya? Itu udah lama papa nggak bilang aku kamu, terus bilang sayang. Ya biasanya kalau ketemu mama kan biasanya di depan Marta terus, jadi nggak boleh dong. Ya udah, kamu yuk. Sini sayang. Mau dinyanyiin lagu tidur? Biar kayak sama Marta. Boleh sayang. Apa sih yang enggak buat kamu? Buat mama terbaik. Kalau tidak bobo di gigi aku. Salah ya, salah lirik ya. Mau digigit sama aku. Ya. Nah, bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Good night, sayangnya aku. And have a nice dream.